di sini atau selama di sini? Ada beberapa kali sebenarnya yang dapat pelatihan selama kerja di sini. Kan kalau anak baru terus kita frontliner toh ya bertemu sama nasabah otomatis ada pelatihan yang dijalani dulu. Sebenarnya kita bukan sebutnya pelatihan sih, tapi lebih ke classroom. Jadi di classroom itu kita sama-sama anak baru, terus dikasih mulai dari materi sama ini apa sih namanya praktek. Jadi dimana kita prakteknya itu sama-sama teman kita jadi nasabah, mana yang jadi karyawan gitu kan. Terus materinya juga materi dasar yang mulai menyambut nasabah bagaimana, memperlakukan nasabah bagaimana, transaksinya, kerahasiaan data, kerahasiaan nasabah, terus ketelitian, dan begitu lah ya. Bagaimana yang kita jalani nanti pas bekerja, pada saat bekerja di lapangan itu, bagaimana caranya kita treat nasabah. Kita nggak boleh sebenarnya kalau di pelayanan itu kita nggak boleh apa ya istilahnya, nggak boleh pilih-pilih lah yang mana dibilang maaf ya, dari kalangan biasa saja terus sampai yang kalangan ini banyak uangnya, harus kita perbaiki, sedangkan yang sedikit uangnya ya biasa saja, nggak boleh. Itu semua harus disamaratakan karena kita di bidang pelayanan semua harus disamaratakan. Kita layani orang sebaik mungkin dengan serendah hati mungkin, walaupun mungkin lagi capek-capek juga ditargetkan, kita juga tidak lepas dari target kok. Kalau di sini pasti ada semua targetnya, entah itu dari target perorangan atau target per tim kayak gitu. Secapek apapun itu pasti harus kita tetap sebanyak apapun itu masalah harus kita tetap senyum. Silakan ibu, ada yang bisa kamu bantu, mau transaksi apa atau kita tetap harus profesional. Buat masalah yang dari luar tak boleh dibawa masuk ke dalam kantor, masalah dari kantor kita tak boleh bawa masuk. Jadi kak itu pelatihannya itu kayak ada yang jabatannya lebih di atas, ada khusus pelatihannya yang masih di bawah juga ada semuanya. Mulai semua tingkatnya ada pelatihan masing-masing. Mulai dari kelas manajer juga ada pelatihannya tuh, kelas manajer, kelas pegawai yang senior, terus middle yang paling baru, ada semua itu pelatihannya. Karena kita juga di pelayanan bukan pelayanan toh ya yang harus ramah dan segala macam, tapi yang paling utama juga sebenarnya itu penampilan. Kalau penampilan kita betul-betul di push untuk betul-betul cowok itu harus grooming sebelum ke kantor, terus cewek juga harus rapi, wangi, pokoknya semuanya lah ya harus diperhatikan kalau dari segi pelayanan. memang ketentuannya itu kan? Ketentuannya memang sudah ketentuan. Bahkan dulu tuh kita ada ketentuan berat badan. Tinggi badan sudah pasti nih. Sampai sekarang itu kan? Sampai sekarang. Kalau sepertinya kalau perempuan itu batas minimal ya. Minimal itu 155 cm. Kalau laki-laki itu 170-an. Kalau di bank memang seperti itu, sudah paten ketentuannya untuk tinggi badan. Yang berat badan sih yang pokoknya yang masih ideal lah ya. Mungkin dari public speaking kita juga dilihat, apalagi nih kelebihan apa kayak gitu kan, bakat terpendam misal ada bisa dikeluarkan semua ya begitu. Jadi kalau misalkan itu yang kayak perempuan terus kan biasa kayak sudah melahirkan biasa berubah juga berat badannya, itu masih bisa apa? Masih bisa bekerja atau harus diidealkan lagi badannya? Enggak, ini sudah pasti kan. Kalau misal yang habis melahirkan kan enggak juga. Misalnya kalau untuk melahirkan, setelah melahirkan kita nggak mungkin dong kita push untuk memperbaiki postur, sedangkan kita sedang menyusui, sedang jaga bayi, itu ada excuse sendiri lah, ada memaklumi lah ya, dibanding kita yang
istilahnya masih remaja toh, masih gadis, kalau bisa mempercantik lah kayak gitu. Merawat diri lah sebaik mungkin. Bukan, efeknya tuh bukan cuma ke pekerjaan sih, tapi kita sendiri, kita yang lebih apa, lebih bervalue, lebih menarik di mata orang kayak gitu lah. Kayak gitu sih. Jadi Kak, itu pelatihannya yang biasa dilakukan itu diselenggarakan langsung oleh Bank Mandiri atau dari luar? Bank Mandiri langsung yang ini, yang ada. selenggarakan. Betul. Karena apa, riskan juga toh kalau kita anak baru terus tidak dikasih pelatihan. Iya. Itu sangat-sangat riskan. Setidaknya kita dibekali dulu dari materi supaya tidak terjadi kesalahan. Karena soalnya kalau terjadi kesalahan, kita dikomplain sama nasabah. bukan cuma kita yang dampaknya, tapi kantor. Iya. Betul, nama manajemen yang usaha. Jadi itu yang kita jaga. Terus Kak, itu pelatihannya biasa metodenya itu tatap muka atau secara langsung? Secara daring atau daring? Tatap muka secara langsung. Secara langsung. Biasanya Daring tidak pernah, karena memang kita harus ketemu, harus praktek kayak gitu kan. Lebih masuk lagi di otak sih sebenarnya. iya Kak. Jadi menyesuaikan daerah aja. Kalau di sini sih kemarin batasnya itu dari orang Manado, yang Mandiri Manado ke sini latihan. Jadi kita bareng-bareng. Jadi bukan cuma Makassar doang, Kak, tapi luas, mencakup daerah Sulawesi. Baru berkumpul di satu tempat. Betul, di lantai 3 kita ada ballroom toh. Iya. Di situ. Jadi yang tadinya kita tidak kenal jadi kenal, kita lebih tahu teman-teman di Mandiri cabang lain, di kota lain. Apakah itu materi pelatihannya disusun sesuai dengan perkembangan industri atau perubahan kebijakan kayak begitu? Materinya kalau ada kebijakan baru diubah lagi atau masih yang dari dulu juga? Kalau sejauh ini masih yang dulu-dulu sih. Nggak tahu ini ya, ini karena kita sudah betul-betul organisasinya sudah dirombak, otomatis pasti nanti ada pelatihan. Sudah ada pelatihannya untuk organisasi yang baru ini, tapi belum diimplementasikan. Tapi tidak ada ketentuan bilang siapa yang perlu mengikuti pelatihan ini juga, atau semisal harus berdasarkan penilaian kinerjanya atau permintaan pegawai. Oh, kalau untuk ikut pelatihan itu sebenarnya tidak ada sih yang harus dilihat dulu dari pencapaian ya. Semua wajib ikut kalau ada namanya masuk dalam list. Kalau tidak pun juga mungkin dia di batch berikutnya. Pasti dapat semua porsi, tidak mungkin tidak. Tetap bakalan dapat semua juga. Iya. Kalau di pelatihan itu ada proses penilaiannya atau ujian untuk mengukur pemahaman? Ada, semuanya ada. Iya, ada. Ibarat kita dites sampai mana materi yang bisa kita dapatkan, yang kita tangkap. Kalau setelah pelatihan itu bagaimana cara instansi kita untuk pastikan bahwa ilmu atau keterampilan itu betul-betul didapat oleh pegawai? Jadi kita tuh ada dibilang tim penilaian yang menyamar, ibarat shopper kayak gitu toh. Jadi kita bakalan tetap diuji dengan orang internal kita, orang Mandiri, tapi kita tidak kenal siapa itu. Jadi dia yang jadi nasabah, dia yang tes kita, apakah kita sudah standar layanannya, pengetahuannya sudah sampai mana, pokoknya produk-produk apa saja yang kita sudah tahu, terus itulah kita dinilai. Kalau ini anak sudah materi dia sudah kuasai, pelayanannya juga sudah standar kayak gitu. Pokoknya kami tetap dinilai tanpa kita ketahui dinilai atau tidak. Sebenarnya juri yang paling terbesar itu adalah nasabah yang datang, karena dia yang betul-betul yang nilai kita.
pertanyaan terakhir Kak, menurut Kak pelatihan ini sangat berdampak besar bagi kita atau Berdampak besar ya. sangat berdampak besar? Karena tanpa ada pelatihan kita mana tahu, pasti kita ngangkung. Iya. Iya. Sangat-sangat besar itu dampaknya pelatihanku yang selama ini saya dapat, dan bukan cuma dan bakalan misal saya tidak di sini nih tapi saya bawa terus makanya keluar. Mau itu dari segi ngomong sama orang, mau itu dari cara pandangku ke orang, pasti bakalan berubah. Sudah berubah kan sih, contoh kalau saya lagi cuti panjang tuh, kebiasaan tuh biasanya kalau ngomong sama nasabah terbawa sampai keluar tanpa saya sadari. Terus gestur-gesturku juga kalau melayani pasti ada saja yang kebawa keluar. Jadi itu namanya dibilang kebiasaan. Terbiasa karena